Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herun Hamzah dengan channel YouTube Herun Hamzah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku, dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah senantiasa kita limpahkan, kita curahkan hanya kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat bisa berjumpa lagi tentunya di video kita yang kelima ini, masih di buku Ensiklopedia Islam Kafah karangan Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Saudaraku, semoga antum semua selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semoga video demi video ini kita bisa ikuti, dan saya berazam pengen sebelum saya meninggal buku setebal ini bisa saya buat video sehingga saya bisa mengulang-ulang bagi saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi anak saya, istri saya, cucu dan sebagainya, dan mudah-mudahan bagi Anda yang bisa mengambil faedah kebaikan yang ada di video ini ada gunanya, ada manfaatnya insyaallah. Saudaraku, karena Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, pembahasan kita kali ini adalah di halaman 73 di buku tentang Ensiklopedia Islam Kafah. Bukunya penerbit Yasir. Di halaman 73 ini bab yang berikutnya adalah bab ibadah. Kalau sebelumnya kita tentang makna la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, tentang tauhid, agar tauhid kita baik, benar, sehingga kita menumbuhkan tauhid yang baik dan benar, maka insya Allah akidahnya baik. Mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kita hidup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kita bisa mengucapkan saat kita kematian kita, saat kita menghadap Allah Ta'ala, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut kita sembah, kita ibadahi, kita penuh harap, kita takut, kita memohon, kita bersandar, kita memohon semua pertolongan hanya pada Allah Ta'ala. Kemudian kita pun bersaksi bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulnya, Nabi akhir zaman yang tidak ada Nabi setelahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada bab kali ini adalah bab tentang ibadah. Adapun makna ibadah adalah yang berhak diibadahi hanya Allah Ta'ala. Kata ibadah dapat dipakai untuk menunjuk pada dua hal. Jadi kata ibadah dapat dipakai untuk menunjuk kepada dua hal. Yang pertama adalah ta'abud atau pengabdian, yaitu mengabdikan diri kita untuk tunduk hanya kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan semua perintahnya, semua suruhannya, semua bimbingannya, petunjuknya. Dan tentunya kita juga berusaha sekuat tenaga kita berusaha memohon juga tentunya pertolongan Allah untuk senantiasa menjauhi semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kecintaan, pengabdian kita terhadap Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Saya ulangi, makna ibadah adalah berhak diibadahi hanya kepada Allah, dan kata ibadah dipakai untuk menunjuk pada dua hal. Yang pertama, saya ulangi tadi, ta'abud atau pengabdian, yaitu mengabdikan diri kita untuk tunduk, patuh hanya kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larang-larangnya sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di makna ibadah ini adalah muta'abad bih, yaitu sebagai media sarana pengabdian. Ini meliputi segala sesuatu yang dicintai dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah harus cinta,
Allah harus redha kepada kita dengan media ini, ya, dengan sarana ini sebagai media pengabdian kita, baik berupa ucapan, kata-kata maksudnya. Ucapan itu juga bukan hanya kata-kata di mulut, bahkan kata-kata ketika kita sekarang di media sosial, ketikan isi hati, curahan, nah, itu juga merupakan ucapan. Nah, kemudian berupa perbuatan, perilaku kita, kehidupan kita sehari-hari, baik itu lahiriah maupun batiniah. Baik lahirnya kita beribadah, tunduk, patuh pada Allah, lahir juga, batinnya juga demikian. Jadi jangan kita sholat lahirnya saja, badan saja kita menggerak-gerakkan, tapi batin kita tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah. Artinya kita pikirannya kemana-mana, batin kita, hati kita tidak terfokus, tidak khusyuk kepada Allah Ta'ala. Baca Quran juga demikian, jangan cuma fisiknya kita membaca, kemudian hati kita tidak fokus kepada Al-Quran yang kita baca, dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berupa ucapan, perbuatan lahiriah maupun batiniah, seperti ketika kita berdoa. Kemudian berdoa, mulut kita meminta, tubuh kita menengadahkan tangan di rumah Allah, kemudian hati kita hadirkan ketika kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Begitu pula ketika kita berzikir kepada Allah, baik berzikir dalam keadaan kita duduk, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau membaca istighfar, atau ketika kita berzikir dalam sholat, karena dalam sholat itu juga ada zikir, maka kita berusaha lahir batin kita dihadirkan. Nah, begitu pula seperti ketika kita sholat menghadap Allah, maka kita hadirkan lahir batin kita, pikiran kita. Ketika kita sholat, kita hilangkan dulu semua kehidupan dunia ini. Dan ketika kita mahabbah atau cinta kepada Allah Ta'ala dan lain-lain. Sholat misalnya adalah sebuah ibadah, yaitu melaksanakan sholat berarti melaksanakan ta'abud atau pengabdian kepada Allah Ta'ala. Jadi kita mengabdi kepada Allah dengan cara tunduk, patuh kepada Allah sebagai wujud rasa cinta kita kepada Rabb kita dan penghormatan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah. Namun kita tidak diperkenankan untuk mengabdi kepadanya kecuali dengan media atau sarana yang telah ditentukan. Jadi kita mau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, sudah ditentukan caranya. Nah, caranya sudah ditentukan melalui Rasulullah SAW dengan sunnah-sunnahnya. Jadi kita nggak bisa beribadah dengan semau kita, sesuka kita, tidak. Tapi ibadah yang sudah ditentukan, yang sudah dilihatkan, dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua dari bab tentang ibadah ini, hal yang pertama tadi adalah tentang makna ibadah yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah hikmah tentang penciptaan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada maksudnya, pasti ada tujuan yang Allah ciptakan kita di muka bumi ini. Dia menciptakan mereka bukan semata-mata hanya sekedar kita untuk makan atau untuk minum, kemudian kita bersantai, ngobrol, bermain, bersama pulau, kerja, kemudian kita menikah, kemudian punya anak. Bukan sekedar itu. Itu adalah bagian dari kehidupan. Dia Allah menciptakan kita semua, ya, menciptakan jin dan manusia, ya, untuk melakukan sesuatu yang besar nilainya. Jadi ada maksud tersendiri, yaitu besar sekali nilainya, yaitu mengabdi kepadanya, bertauhid kepadanya, beribadah kepadanya, mengagungkannya, mengagungkan Allah, membesarkannya, mentaatinya, segala perintah dan larangannya, serta menghindari pengabdian kepada selainnya. Jadi kita tidak boleh mengabdi kepada makhluk, ya, kecuali kita mengabdi hanya kepada Allah, hanya kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Az-Zariyat, surat ayat ke-56, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal ins
illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka hanya menyembah kepada aku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka untuk menyembah atau beribadah atau untuk taat kepada aku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita di dunia ini Allah ciptakan di muka bumi untuk ibadah. Baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang sudah ditentukan, seperti waktu-waktunya, seperti misalnya sholat, waktunya sudah ditentukan 5 waktu, tempatnya di masjid bagi yang laki-laki. Kemudian tata caranya diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Semua sudah ada tuntunannya dan kita jangan menambah-nambah atau mengurangi semau kita. Kemudian kita Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya ibadah. Bahkan ketika kita mencari nafkah untuk istri, anak, itu adalah ibadah, asal kita niatkan untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan menjadikan sebuah alasan kalau mencari nafkah juga ibadah, tapi saya sibuk ini nggak bisa sholat, saya nggak ada waktu untuk baca Quran. Nah, itu bukan ibadah ya. Jadi ibadah kalau dia bekerja, kalau ibadah pokoknya dia kerjakan. Jangan sampai ibadah pokoknya tidak ada yang kerjakan. Nah, semua ibadah, mencari nafkah, belajar, menuntut ilmu, berbakti dengan orang tua, hormat dengan tetangga, menyantuni kaum duafa, yatim, rumah tahfiz, pondok pesantren, itu semua ibadah. Dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah manfaat kalau kita mempelajari tentang ilmu-ilmu agar kita mengerti dan paham. Kemudian di bab ibadah ini ada 3 jalan menuju pengabdian kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, pengabdian Allah dibangun atas dasar 2 landasan utama. Jadi kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun atas 2 landasan utama, yaitu kecintaan dan yang sepenuh hati. Kita ibadah karena cinta kita kepada Allah. Kenapa kita harus cinta kepada Allah? Karena Allah yang memberikan kita, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberikan kesehatan. Mata kita Allah yang ciptakan. Mulut ini bisa bersuara, bisa bergerak, bibirnya bisa terdengar oleh telinga, bisa dilihat oleh pandangan mata. Itu semua karena Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan, Allah tidak memberikan karunia nikmat yang sempurna ini, Masya Allah, tidaklah mungkin kita bisa seperti ini. Jadi cinta kita kepada Allah, karena Allah lah yang telah menciptakan kita semua. Jadi pengabdian kepada Allah dibangun atas 2 landasan utama, yaitu karena cinta dan sepenuh hati. Ibadah kita dengan cinta kepada Allah dan sepenuh hati, bukan dengan terpaksa. Panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Senang kita, suka kita. Kemudian kita bersemangat, wudhu langsung cepat, langsung ambil baju, kemeja yang terbaik, yang rapi, pakai parfum, minyak wangi yang sunnah-sunnah. Kemudian kita menuju rumah-rumah Allah. Sudah wudhu di rumah, maka itu kena kecintaan kita sepenuh hati dan jiwa, tidak karena terpaksa. Dan Allah senang dengan hamba yang seperti itu. Tapi kalau orang terpaksa, Allah tidak butuh ibadah kita. Bayangkan, sekalipun seluruh penduduk langit dan bumi tidak beribadah kepada Allah, tidak mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang rugi adalah kita. Saudaraku ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, landasan yang kedua adalah ketundukan mutlak padanya. Kita benar-benar tunduk, patuh pada Allah. Mutlak, tidak pakai alasan lain-lain. Nah, kedua landasan utama tersebut, yaitu kecintaan sepenuh hati, kemudian ketundukan mutlak kepada Allah ini juga dibangun atas 2 landasan pula, yaitu karena yang pertama, kita cinta itu tadi, sepenuh hati tadi, kemudian kita tunduk mutlak tadi itu, dibangun juga atas 2 landasan. Yang pertama, karena kita menyaksikan karunia, anugerah, kebaikan, kasih sayang Allah, kemudian melahirkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memberikan nikmat. Coba bayangkan kalau kita tidak sehat. Banyak saudara-saudara kita yang saat ini berbaring di rumah sakit, terkapar. Walaupun uang banyak, kalau sakit tidak ada gunanya. Walaupun ada pangkat banyak, jabatan, terlena, tapi dia terkapar di rumah sakit, tidak bisa berbuat apa-apa.
Jadi karunia sehat satu saja, sehat, nikmat sehat yang Allah berikan, itu luar biasa karunia Allah, anugerah Allah tersebut. Ya, kemudian kebaikan Allah berikan kepada kita, masya Allah, kasih sayangnya. Bayangkan kalau kita kebaikan Allah tuh, kalau kita berbuat dosa, ya niat berbuat dosa itu belum Allah catat. Tapi kalau kita sudah niat berbuat baik, beramal soleh, saya ingin berbuat soleh, saya ingin besok bersedekah misalnya, belum berbuat baik, belum kita lakukan, tapi sudah dicatat sebagai kebaikan. Apalagi dia melaksanakan, tentu bertambah-tambah kebaikan. Nah, sedangkan dosa, saya ingin besok mencuri rumah si fulan, dan dia ternyata tidak melakukan, inginnya saja tidak dicatat. Masya Allah, begitu Allah, kebaikan Allah maha pengasih, maha penyayang. Begitu Allah, kebaikannya tidak terbilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah landasan yang kedua, karena anugerah, kebaikan, kasih sayang Allah yang kemudian melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu karena kita melihat kekurangan diri kita, awal perbuatannya yang kemudian melahirkan tunduk dan mutlak kepadanya. Jadi kita harus mampu bermuhasabah, melihat kekurangan kita. Kalau kita selama ini sudah melaksanakan sholat 5 waktu, kita jangan bersombong. 5 waktu itu kadang kita sholatnya lalai, kadang kita 5 waktu itu tidak di masjid, kadang ada saja dari 5 waktu itu yang cuma 2 waktu, 3 waktu yang di masjid. Bayangkan, harusnya permintaan Allah, inginnya Allah 5 waktu setiap hari. Tapi kadang kita lemah, ketika iman kita sedang turun, al-iman yazidu wa la yanqus, iman itu kadang naik kadang turun, maka kadang kita malas berangkat ke masjid. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu melihat kekurangan diri kita, bahwa kita belum ada apa-apanya beribadah kepada Allah. Harusnya sejatinya kita memberikan ibadah yang terbaik sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, anugerahkan kami Allah untuk senantiasa banyak-banyak mengingatmu. Ini kita kurang mengingat Allah, sedikit sekali. Kadang kita lupa mau makan, ingat kepada Allah. Kita lupa masuk WC kaki kiri, baca doa. Kita lupa keluar WC dengan kaki kanan, kemudian membaca doa. Kita lupa pakai baju, pakai doa. Betapa banyak kita masih lupa dan lalai dari ingat kepada Allah Ta'ala. Kita lihat kekurangan-kekurangan kita, jangan sombong. Kadang kita baca Quran, kita merasa sudah 1 hari 1 juz, terus kemudian kita udah sombong. Tidak ada apa-apanya 1 juz. Masih banyak orang yang mampu 1 hari berjuz-juz, 10 juz, kadang khatam. Jadi kita terus melihat kekurangan kita. Kalau kita amal soleh itu terus saja kita melihat kekurangan. Supaya kenapa? Supaya Allah redha dan kita merasa kurang kepada Allah dalam hal beribadah. Terus kita perbaiki hari demi hari, waktu demi waktu. Mudah-mudahan Allah melihat kita menjadi hamba yang masya Allah, Allah redha sama kita, Allah senang dengan kita, gitu. Sehingga kita terus berusaha menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang terbaik ibadahnya, yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bab ibadah ini adalah bab yang sangat bagus sekali. Maka pintu terdekat yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada Tuhannya adalah dengan iftiqar atau merasa butuh pada Allah, padanya. Dia harus melihat dirinya sebagai orang yang pailit, yang rugi, yang bangkrut, yang miskin. Ya, dan tidak memiliki apa-apa, tidak melihat adanya alternatif lain selain Allah. Dan dia harus meyakini bahwa jika ia menjauhkan diri darinya, maka ia akan merugi dan binasa. Jadikan, hadirkan di dalam diri kita ini, kalau kita ini memang benar-benar butuh kepada Allah, mintanya kepada Allah, menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, salat kepada Allah. Dan kita tidak bisa berbuat apapun kalau bukan selain Allah. Kalau sudah menghadirkan kekurangan kita, merasa butuh kita kepada Allah, dan kita melihat diri kita sebagai orang yang pailit, orang yang bangkrut, yang sudah tidak memiliki apa lagi, tidak punya apa-apa, maka kita akan yakin bahwa jika kita menjauh dari Allah Ta'ala, maka kita adalah termasuk orang yang binasa. Kalaulah misalnya ketika kita masih anak-anak, kalau kita jauh dari ibu kita, dari orang tua kita nggak punya uang, kita takut mau jajan, nggak punya uang. Begitulah hendaknya kita hadirkan diri kita sebagai seorang hamba. Kalau kita jauh dari Allah, kita tidak ibadah, kita tidak sholat, kita tidak baca Quran, itu yang rugi kita, bukan Allah. Hadirkan pesan tersebut. Di dalam surat An-Nahl ayat 53 ayat 5
53 sampai 55 Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Thumma iza massakumud durra fa ilaihi taj'arun. Thumma iza kasafa durra ankum iza fariqum minkum bi rabbihim yusrikun. Liyakfuru bima atainahum fatamata'u fasawfa ta'lamun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi kalau ada nikmat-nikmat Allah yang banyak, langsung ingat kita kepada Allah. Kalau ada kita ditimpa kemudaratan, kita ditimpa kesulitan, langsung ingat kepada Allah untuk meminta pertolongannya. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah, tapi kita meminta agar Allah menolong kita. Kemudian apabila Dia menghilangkan kemudaratan itu daripada kamu, tiba-tiba sebagian dari kamu menyekutukan Tuhannya. Ada sebagian hamba Allah, nauzubillah, semoga Allah lindungi kita. Ketika Allah hilangkan kesulitan kita, musibah kita, kita kembali berbuat dosa. Kembali kita menyekutukan Allah. Kembali kita lupa kepada Allah. Padahal Allah baru saja telah menolong dia dari bencana, musibah. Tapi dia kembali lalai, kembali dia tidak ibadah kembali. Ketika Allah berikan dia musibah, kadang dia berburuk sangka kepada Allah, merengek-rengek dan sebagainya. Bahkan berburuk sangka kepada Allah. Nauzubillah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Jadi ada hamba Allah yang ketika diberikan musibah, diberikan kemudaratan, ditolong sama Allah, bukannya dia bersyukur, semakin dia bersyukur mendekat kepada Allah, tapi dia malah mempersekutukan Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Saudaraku yang dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sudah cukup lama materinya. Nanti Anda jenuh, saya tidak ingin di video ini kita jenuh sedikit, tapi lama-lama menjadi bukit, diisi sedikit. Mudah-mudahan mendatangkan rahmat Allah, nambah ilmu buat saya, buat Anda semua, dan mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf lahir batin atas semua ucapan, kata-kata, sikap saya. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita termasuk hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang ingin terus memperbaiki diri. Jadi kalau kita ingin mendekat kepada Allah dengan cara berjalan, maka Allah akan mendekat kita dengan cara berlari. Kalau kita ingin mendekat Allah dengan berlari, maka Allah akan lebih cepat lagi bagi angin yang berhembus. Masya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembahasan ensiklopedia buku Islam Kafa ini, terutama buat saya tentunya, buat anak-anak saya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan dengan ini saya bisa menghujam ke dalam pikiran, hati, sanubari saya, dan tentunya saya bisa mengamalkan sehingga membuat saya semakin dekat kepada Allah, makin dekat, dan Allah pun dekat dengan saya, ridho kepada saya dan kepada kita semua. Kita tutup kajian ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dari saya Muhammad Alim Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.